Nah nih bang, gue pengen nanya nih bang, hal yang menurut lu berantem tuh yang paling benar-benar berkesan nih bang di Adiluhur itu apa bang? Ada banyak sih bang, cuman yang paling berkesan ada. Cuman kalau gua sebutin semua pasti kan bingung. Satu aja Satu mungkin aja. ya. Gini sih, mungkin gue nyambung sedikit hal kejadian di jalur yang benar-benar bikin lu tuh kayak wah kayaknya kita bakal kalah nih, wah kayaknya kita bakal hancur nih. Itu ribut sama siapa dan di mana? Gua ribut sama Budi Murni bang, itu 14 Ulang tahunnya. Februari ulang tahun Budi Murni. Gua juga tadinya nggak niat jalan bang ya kan. Tadinya gua itu udah nggak sekolah juga ya. 2 minggu gua udah nggak sekolah. Sama anak-anak dikabarin ayo sekolah. Akhirnya gua sekolah tuh bang. Gua itu dari sekolah itu tidur parah. Gak bangun-bangun gua bang sampai pulang sekolah. Jalan itu rame, gua seneng nih rame nih. Akhirnya kayaknya bisa nih kan. Akhirnya gua jalan nih bang. Naruh motor dulu biasa kan gua dulu anak motor. Gua naruh motor. Gua dari Kalisari itu gua naik 09. Jalan kita masih gongseng. Gongseng ya. Jalan sampai Gongseng naik truk itu terus turun di depan Jenderal Sudirman. Mau ikut juga tuh. Mau ribut sama Jenderal Sudirman, ada veteran gua ya kan yang masuk Jerman. Masuk Jerman. Akhirnya gua los, gua nggak jadi ribut, gua ke depan. Pas gua nyampe Makmur itu Ada yang ngabarin, penonton, ada yang ngabarin gua di depan rame, veteran rame kan. Akhirnya gua jalan terus nih bang. Posisi gua cuma 17 orang, 16 orang. 18 kita. 18 18 orang. itu kelas berapa aja? Kelas 1, kelas 2. Akhirnya gue jalan lurus, di atas rame kan, anak-anakku juga gila, buset, musuhnya rame banget gila. Temen gue ada yang bilang dia belokin. Tadi dulu gue ngitung dulu, gue nengok ke atas lagi kan, buset, atas yang semua nih kan, gue nengok ke atas. Udahlah, sekarang kita pede aja, dia kan lagi ulang tahun. Kalau gue ngapa-ngapa, jadi gue nakutin temen gue juga bang, supaya gue menang ya kan. Akhirnya gue ribut tuh, udah, gue bilang sama temen gue kalau gue ngapa-ngapa seret gue. Jadi kan dia nggak mungkin lah gue kayak gitu ya kan. Akhirnya gue ribut di situ, gue nggak tahu pas gue ribut di depan gue nggak tahu di belakang itu kejadian apa nih kan. Gue ribut, gue pas balik badan gitu di tengah, gue udah lihat orang satu jatuh sendiri kan, jatuh. Ini yang viral nih ya. Iya, disabetin nggak ngapa-ngapa awalnya ya kan. Posisi gue masih liatin dia, gue nggak mau bacok dia kan, karena kan udah banyak juga yang bacok. Akhirnya gue ribut di depan lagi, tentunya tuh di depan tuh lebih rame itu kan. Ternyata nih yang satu ini ketinggalan ya kan. Gue juga nggak tahu, anak-anak gue tatonya dapet di situ. Pas gue ribut di depan, dari kiri gue tuh ada yang nyolong dari belakang juga. Ternyata 2 orang ketinggalan. Gue ribut di depan, gue sadar-sadar tuh gue sama alumni dia berantem. Gue lagi sabet-sabetan, tiba-tiba dia menangkap gue cabut ke belakang. Tiba-tiba gue lihat si korban itu lagi tiduran. Dan gue juga nggak kayak mimpi nggak sih kok gue segila itu ya. Akhirnya gue lihat video, gue bilangnya bukan gue nggak nyangka juga gue kayak gitu ya kan. Akhirnya di situ gue juga kena luka jahit, gue dijahit ya kan. Pas balik jahit itu alumni gue sama temen-temen gue minta maaf, gue juga nggak tahu minta maaf apa kan. Temen gue bilang si korban ini udah nggak ada ya, sampai gue marah-marah. Dan korbannya ini bukan dari STM Budi Murni ya. Iya, dan tapi dari STM Selatan ya. Iya, dan gue juga nggak tahu ya kan, dia kan musuh ya. Setahu gue tuh bang, si Budi Murni sama si anak korban ini dia tuh musuh sekolahnya. Gue nggak tahu kenapa bisa gabung gitu. Iya. Dan akhirnya di kejadian itu tuh akhirnya jadi kasus bang. Dan kalau boleh tahu nih, di situ kan yang setahu gua beberapa pelajar dari AL yang ikut tawuran itu akhirnya dikeluarin ya kalau nggak salah. Iya, kalau dikeluarin semua nggak? Enggak, sebagian dong. Oh sebagian. Gue jadi ini bang, orang tua gue dipanggil ke sekolah, gue cuma ditanya mau nerusin sekolah apa enggak. Akhirnya gue mutusin gue untuk gak sekolah di situ. Menurut ibu gue berubah, karena gue sama aja. Tapi di situ juga makanya gue datengin juga Dapa, dan Dapa ini pas waktu di zaman itu tuh di masalah itu ya, di kasus itu Iya. lu termasuk orang yang Terlibat. dan lu ketangkep ya. Gua pernah juga. Akhirnya lu ngejalanin berapa orang Dapa? Gua ngejalanin 4 orang bang. 4 orang. 4 orang. Gua divonis berapa? 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 3 bulan. tahun. Tapi lo kan bukannya posisi itu di bawah umur ya? Iya, di bawah umur bang. Kalau gua di
apa di umur gua waktu itu tangkap masih 16 tahun. 16 tahun. Iya, masih 16 tahun, gua belum 17. Akhirnya ya udah gua ngejalanin berempat. Itu 4 orang itu bang yang ngebacok cuman gua doang. Sisanya nih 3 orang ini nggak ngebacok, cuma nendang, gesperin, sama nendang juga. Nendang 2 orang, yang gesperin 1. Pokoknya yang ngebacok gua doang, tapi gua doang yang kena. Jadi orang pada nggak kena. Gue di situ nyesel juga sih. Dan di situ akhirnya gimana perasaan orang tua lu setelah tahu kejadian itu? Sedih banget bang, nggak nyangka aja gitu ya kan. Apalagi gue orang pendiam gitu di rumah, nggak pernah ikut anak-anak yang ini dah. Dia nggak pernah ngerokok bang, mabok. Oh. Gue aja dia minggir. Anak-anak mabuk dia minggir. Tapi gue salutnya juga pas tadi lu cerita ke gue, orang tua lu tuh kayak nyuruh lu buat ngejalanin ya. Iya kan? Jalanin. Akhirnya ya udah lah, mau gimana, gue juga nggak pengen juga ngejalanin, cuman takdir yang belum Iya. gitu, ya udah mau gimana. Ya udah akhirnya lu sekarang udah ngejalanin dan lu udah bebas sekarang ya, benar-benar bebas. Berkat dia juga bang, gue aman serius. Ada penyesalan nggak di situ? Penyesalan apa sih yang lu rasain gara-gara tawuran yang viral itu yang sampai ada korban Ya, dari lu penyesalan. berdua? Coba Dava dulu dah. Penyesalan gue ya gitu bang, nyari kerja susah ya kan, ijazah juga nggak ada. Akhirnya Lu putus sekolah ya? Putus sekolah, bikin orang tua juga. Baru kelas 2 itu ya? Kelas 2. Baru bayar kita ya. Uang gedung. Uang gedung ya. Baru bayar uang gedung gua udah lunas. Udahan. Terus Itu mau lu deh, PKL kita deh lah. Ya mau PKL. Mau PKL. baru mau PKL tuh kelas 2 ya? PKL tuh. Gua kelas 2 tuh. Wah. Oh berarti lu setelah itu pas habis itu kan lu ngejalanin di dalam tuh di pesantren, terus lu keluar langsung ngambil paket tuh Dava? Enggak, gua paketnya di sana bang. Oh paketnya langsung di dalam, Iya, emang di ada? sono. Ada juga ya? Paket C, cuman gitu ada ini deh. Namanya nama sana. ODM ya. Emang lu udah niatan juga nggak mau ngelanjutin sekolah lagi ya di situ? Ya? Lanjutin lagi. Kalau lu Dan, penyesalan lu di situ apa sih? Reputasi gua hancur banget Pak. Asik reputasi. Tapi kan di situ orang kenal ya kan, wah gila nih angkatannya Padel, gila nih si Dava, gila nih si ini. Awalnya sih seneng. Cuman kan sekarang aja kan ya kerja apa Sendiri. aja. Malu sendiri. Kadang orang tuh kita nongkrong lu padahal. Terus kalau gua padahal kenapa ya kan? Kan kita sama. Kalau nongkrong jangan kayak gitu lah ya kan menurut gua gitu. Akhirnya gua di situ banyak ejekan juga di rumah gua, orang tua gua jadi dijudge juga kan gara-gara kejadian gua. Orang tua gua jadi malu di situ. Gua tadinya belum mikir di situ ya kan. Oh iya, kok gua bisa kayak gini, gua bisa bangor gitu ya kan. Enggak, karena emang gimana ya, takdir ya, nggak ada yang tahu deh lah. Tapi gak ada yang tahu bang, asli. Bener. Kalau kita nggak nyangka ya, orang gua pikir gini bang, pas waktu kejadian itu gua Bakalan 1 jebol, banding ya? 5 lah ya. Itu bakalan jebol tuh, 18 orang, dia 2 sekolahan. Habis itu cuma apa? Baca ya, gua punya buku. Oh iya, Baca, gua ini nih. Banyak yang bilang kalau AL di situ tuh kebal semua. Sakti semua. Coba lu kasih tahu di situ lu kenapa bisa punya taktik kayak lu biar nggak mempan dibacok, itu apa sih taktiknya? Jadi gua sebelum waktu gua masuk AL itu gua udah diajarin bang sama alumni gua, lu ngapain sih masa-masa TikTok gitu ya kan? Lu ngapain berilmu jauh-jauh ya kan? Sekarang main logika lah, lu kayak lu punya buku yang tebel, coba lu bacokin di rumah. Kalau emang tembus, berarti buku tuh nggak mempan. Gua berarti bohong. Coba ya pakai buku. Akhirnya gua nyoba pakai buku. Pertama gua ribut tuh pakai buku. Ribut dong, gua nangis dong, baju gua robek-robek sih kan. Musuh gua panik deh gua ya kan, guys. Katanya dalam gua buku ya kan. Buku gua tebal selalu gua. Yang penting gua sebelum ribut itu gua nyari karet sama buku udah. Karet 2 buku, karet 2 buku, jaket tebel ya kan. Padahal mah buku. Berarti di angkatan itu emang nggak ada yang masang-masang itu ya? Nggak ada yang masang TikTok. Tapi emang lu punya taktik sendiri gitu ya? Taktik, gua megang BR pun ada taktiknya juga bang. Taktik megang BR, TikTok biar kelihatan TikTok. Pede, pokoknya pede. Yang penting kita jago ngomong. Kalau tahunan gue diajarin ngomong, kan lu harus ngomong. Lu ribut gak boleh kalah mob. Kalau kalah mob lu kalah. Iya, supaya gue dididik. Selama gue ada tahun itu, walaupun gue menang, tetap aja gue diceramahin. Jadi gue masuk. Kalau anak-anak gue kan diem bukan nggak mau dengerin, ngerekam. Oh kayak diserap lah. Emak gue sampai kata gila ya megang kayu ya, kata dia. Megang kayu digini-giniin ya. Kagak, ini belajar. Belajar Nah, apaan? Del, gue mau nanya lagi. Di zamanan gue itu
maksudnya gue nggak sampai gabung sama sekolah-sekolah pas di zaman itu tenar katanya bom KRAL ya. Iya. Nah itu lu kenapa bisa gabung sama sekolah itu? Apa sih perjalanan yang bisa gabung itu? Jadi bang tahunan kita ini deh waktu itu Iya, yang bom KRAL. 40-nya itu gabungan bang. Karena kan kalau gua kan nggak bisa ya basis 40 gitu nggak bisa. Karena 40-nya punya teman anak 6 KR, jadinya gua harus hijrah semua karena kan 40 gua dikit banget bang, 900 gua dikit. Gua murid tahunan gua tuh dikit. Biar kelihatan rame ya gimana ya, akhirnya gua nimbrung semua Albes, jatuhnya gua Albes di luar Albes nimbrung ke 6 KR. Gua ribut kita ribut gak? Enggak, kita pertama jalan tuh ke Kampung Melayu. Ke Kampung Melayu ketemu sama Karya Guna. Iya, Mengage. Sama kaki bang gua pertama kali gua ke Kampung Melayu nih dari Kelas playover satu dia, dari playover sampai Kampung Melayu. Baru kelas 1 tuh. Iya tuh jalan kaki nyampe Celilitan dari playover capek banget bang asli. Dari Melayu. Ya lu bego juga. Akhirnya kan gua juga nggak enak bang, gua di situ diundang kan, ayo AL datang ke sini, AL kapan gabung, selalu ditanya Berarti dapat undangan juga dapat undangan. Akhirnya gua disuruh datang bang, gua Kita nggak ketemu dulu deh. dia turun dari metro nih, kira gua anak AL bang, rame banget, Rame banget di gua di kolong. luar, gua bilang gitu kan ya. Lah, kita samperin dia nggak jauh ya. Gua samperin dia nggak jauh ya kan, pas gua belok ke arah ke kiri yang ke Kampung Melayu, tiba-tiba Ada yang nggak satu Enggak. orang. Itu Wah. bukan KR itu. itu kaki weh, itu kaki. Akhirnya Ributin. gua nyamperin dia lari terus bang gini ya kan, pas nyampe depan yang keluar Melayu ya, Iya, ada yang ketangkep satu orang. ada yang ketangkep satu orang, tau-taunya anaknya dia tuh kaburan sendiri-sendiri ya kan, ditangkap satu orang, sama temen gue tonjokin terus dia bang, ada lah dia lelang, gua gak tega, udah jangan, dia sendiri. Bisain warga ya. Jadi dia harus suruh cabut aja, wah lepas dulu deh jaket, jangan nyundra kaki jaketnya jelek dulu gitu kan. Akhirnya sama temen gue itu dibawa sama temen gue tuh dilepasin, akhirnya gue ribut sama warga ya, kita ribut sama warga, gue jadinya menuju Keramat Raya itu nggak gampang bang, Iya. banyak rintangan. Tuh, Tapi habis ribut itu kita nongkrong lagi deh di kampung di mana? Di kolongnya ya. Di kolongnya. Di kolongnya bang nggak cabut bang, Masih oh, nongkrong lagi, masih nungguin 6 KR juga. nungguin 6 KR sambil nungguin kaginya juga datang, taunya dia udah bubar ya kan. Akhirnya kita cari lagi tuh ya. Cari lagi. penganggarannya. Nah, dan akhirnya sekarang kan sampai banyak sekolah tuh, sampai Budut, Bonser, KR, AL sama Malaka tuh. Iya. Itu lu gimana itu bisa sampai aliansi kayak gitu? Jadi gua ribut menem KR dulu, baru ketemu Malaka ya jalan, gua nggak ikut Oh, ya. emang udah temenan itu. Kita nggak ikut ya. Ribut di Lumpung, itu ada ada temen gua Reddy bang, dia ribut di situ ditontonin doang sama aliansi gua lah, 4 tahunan gua ya, bukan sama tahun-tahunan gua diliatin doang, dia ribut sendiri, dia kan emang orangnya liar ya. Iya. Akhirnya dia ribut di situ, baru diakuin lah anak AL emang batu-batu tahunan gua. Akhirnya dia kebacok cuma titik doang, sama pakai buku juga bang ya kan, cuman posisinya dia nangkis kenanya yang ini. Jadi gua dia nangkis kenanya yang ke kanan, akhirnya kena nitik. Di situ pulang sekolah besok kan masuk tuh bang, cerita dia marah-marah, lu dulu mana lu nggak masuk, kata dia. Gua dibacokin sama anak bajak ya. Akhirnya gua datang tuh bang, pas acara kita di Cawuki ya. Oke. Baru di situ membongkar, datang baru kali itu gua lihat cewek STM ikut ribut. Ada ceweknya tuh Ada dibongkar. ceweknya. Gua sampai bengong ya. Itu udah Bengong karena emang ayah kali. Ay, di AL kan nggak boleh. di AL gua bang kalau ada teman kelas nggak ada bang kelas di Bandung kita. Emang cewek banyak di AL, cuman kan di STM nggak boleh ya kan. STM Oh, gua dari situ tuh emang dari 6 KR akhirnya terbentuklah bom-bom KRAL tuh ya. Akhirnya gua pernah bawa dia ke Pelopor Pasar Rebo nyambut Jakati waktu itu. Tapi ketemu? Nggak ketemu, Jakati mah udah dihadang sama Jenderal Sudirman dulu. Akhirnya gua ribut sama alumninya ya. Kita ribut sama alumninya di atas PO. Kita kalah ya kan, alumninya tua-tua banget. Akhirnya gua. Oh, berarti akhirnya sampai sekarang itu kayak aliansi itu masih terjaga tuh ya, maksudnya kayak Terjaga. sekarang lebih gue lihat lebih sering AL jalan tuh ke sono Iya, Kampung Melayu. sama Budut, Bonser, KR, AL Malaka. Karena enak bang jamuannya dia orang asli, enak banget. Kita tuh kayak raja, cuman makanya gua bingung ini kalau lu ke timur gua gimana nih nyambutnya. Gua cuma gitu doang, iya. Bingung ya? Bingungnya di situ doang. Akhirnya gua di situ pas bawa dia ke timur tuh juga kota kecil bang. 1 metro sampai pulau sampai desek-desekan. Iya, nggak biasa juga kan. Gak biasa juga Rame. bang, karena kan karena dia nggak pernah ke timur dan gua masih tahu dia jalan-jalan ya kan. Akhirnya di situ dia rame banget, gua di situ langsung bingung, tahunan kita kayak orang bego ya. Banyak banget rakyatnya, gua
mendingan dikit dah bang, banyak yang ngatur juga ya. Daripada banyak. Nih benar-benar. Nah itu kan udah selesai nih masa-masa STM lu sama penyesalan lu, dan sekarang kalau gue boleh tahu setelah lu lewatin masa-masa kelam lu itu, kesibukan lu sekarang berdua itu apa sih? Kalau gue masih main bundara bang. Jai. Ikut lomba dong. Gue hobi gue main bundara bang, gue ada biasa Tapi juga. kayaknya kemarin lu kayak gawe-gawe di semacam kayak pengiriman barang juga dah. Iya, gue kadang-kadang ngirim barang, gue apa aja gue gawe deh bang, yang penting gue ada uang buat jajan gue, buat senangnya hobi gue juga terjalan ini kan. Berarti ya seenggaknya lu ada kesibukan gitu. Ada ya? kesibukan, kalau setiap hari ada kesibukan. Tawuran udah nggak pernah sekarang, ribut-ribut kampung atau apa? Udah enggak bang, sekarang tinggal penggantinya aja dah. Asik enggak. Kalau lu udah apa? Gua kerja bang di restoran Jepang. Di restoran Jepang. Cocok sih kalau lu nggak mungkin di Jepang deh. Lu di restoran Tegal. Kalau dapat cocok, ya kan keren. Dia berdua dia bang. Oh, ada dua anak AL yang masih Iya. di situ. Wah, Fikri Dan sama Fikri. siapa yang bawa, apa emang lu ngelamar sendiri Gua gimana? diajak bang sama kakaknya temen gua. Tapi ditanya nggak pengalaman-pengalaman lu? Tanya pengalaman gua ya gitu. Sama kayak Fikri. Tapi orang-orang situ tahu nggak lu kayak Ada pernah yang- masuk ke dalam? Ada yang tahu sebagian dong. Tapi udah. Tapi nggak apa sih, dia juga apa nyambut gua juga dengan baik, nggak mengecilin gua. Berarti sekarang lo lebih sibuk mikirin itu ya, karena emang kejadian itu buat lo berdua mikir, bener mikir ke depannya. Dan nyusahin orang tua juga ya kan. Kalau lulus sekolah. Iya, lulus sekolah marah. Tapi kita pernah jadi Iron Man ya. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Goblok. Asik ya. Menurut pandangan lo berdua, apa sih arti STM Adiluhur itu di dalam diri lo? Iya. Gara-gara di luhur nama belakang gua jadi nambah bang. Apaan? AS. Enggak, berarti arti yang menurut lo sampai sekarang, yang menurut lo bener-bener gue kayak nggak akan lupa gue ini apa sih? Ya gua ini bang, gua yang tadinya di kampungan gua biasa, yang dilihat sama orang biasa, pas gua sekolah di AL gua jadi agak dipandang ya kan. Gua juga kan nggak mau dihargain di kampung gua juga ya kan, gua lebih baik di luar lah. Kenapa kan juga orang nggak ada yang tahu. Pas gua dari Adiluhur itu banyak orang yang anggap gua jadi ada yang tadinya nganggap gua siapa sih dia, siapa sih. Akhirnya pas gua dari Adiluhur tuh, oh lu dia, gua kira gua siapa pada katanya lu, iya. Tapi gua nggak merasa gede dada gitu bang. Ya itu udah jalan hidup gua ya kan. Gua di Adiluhur juga bukan gua sendiri kok yang bikin Adiluhur naik, karena dia orang juga, karena teman-teman gua yang ada di sini juga. Karena kalau kita sendiri nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa lah. Kalau lo sendiri apa menurut lo apa sih arti STM Adiluhur itu sampai sekarang di dalam diri lo? Wah, banyak banget sih bang pelajarannya ya, segala duka, segala senang, pokoknya senang susahnya tuh gue di AL ngerasain banget. Pas gue lagi di sana lah pokoknya, ada juga ya sebagian yang ingat, kadang juga ini dia nih contohnya kadang lupa juga. Parah banget. Lupa. Jadi AL keren nih kita ya. Pernah kita jalan nggak punya duit ya, udah mikirin apa nih kalau kebaca siapa yang mau bayar nih. Walaupun lo nggak sampai lulus, tapi kayak Adiluhur itu kayak gimana sih? Masih Melekat itu ya, melekat masih ya ada, Bang. sekarang ya. Gara-gara dulu kita punya kelompok juga ya. Adiluhur Keluarga. 2 tahunan gua punya, Keren. jadi punya teman-teman, ada teman-teman Adiluhur. Enggak teman rumah doang, kita punya teman luar juga. Ya dan kadang-kadang juga nongkrong. Oh masih sampai sekarang masih ngejalin silaturahmi tuh angkatan lo? Iya, sering nongkrong bang, cuman nongkrongnya gitu, yang sibuk ya sibuk, yang bucinnya bucin. Lebih positif juga ya. Iya. Masih juga. Pesan-pesan Nah, apa? pesan-pesan buat anak-anak sekarang nih bang yang masih ngikut-ngikut Atau ke buat jalur. iya, atau buat adik kelas-kelas Iya. lo di AL. Coba deh kasih pesan-pesan moral dari lo, pesan-pesan yang terbaik lah. Ya menurut gua sih tawuran itu udah nggak penting sekarang bang. Lo sekolah aja yang bener ya kan, kerja wujudin impian lo. Cuma sekarang zamannya udah bukan zamannya beda. Sekarang udah banyak kamera di mana-mana. Wih, serius dah. Terus Iya, sekarang sih lo fokus saya nyari pendidikan, nggak perlu tawuran lah sekarang.
hidupnya gampang soalnya. Hidup kagak gampang. Udah itu dong misalnya. Iya. Nah lu dapat Kalau gue mau bang, serah dah lu mau bantuin kayak gimana juga, yang penting satu, hargain orang tua lu. Itu doang sih yang gue ini. Karena berkat dia juga kita juga bisa selamat ya kan. Dari apa? Doa-doanya dia kan. intinya semua ke orang tua ya. Iya. Lu pokoknya mau bandel kayak gimana lu harus ingat orang tua. Gokil keren nih. Padahal banyak juga nih sebenarnya yang mau gue ajak ke sini di angkatan dia, karena menurut gue angkatan dia tuh wah gila. Sedih kalau tiba-tiba hilang dari AL, aduh. Padahal lagi wah mungkin dulu masih ininya ya. Ayo lu harus bisa, lu pasti bisa bawa AL bisa, dan benar. Akhirnya di kejadian itu ya emang udah waktunya, ya emang lu nggak boleh nerus berarti. Karena kalau lu nerus makin banyak korban nih kayaknya. Iya kan? Iya. Makanya di situ udah nih kejadian terakhir. Pas kejadian gua bang di SMA pun ikut-ikutan akhirnya. Oh, jadi akhirnya makin ini ya. Makin marah, Banyak makin yang marah. emang kadang banyak orang yang terinspirasi dari hal kayak gitu, tapi ada juga orang yang lebih mikir panjang. Ya namanya masih muda, Del. Iya. Wajar aja sih. Padahal nggak sengaja itu juga, Iya. nggak sengaja, bukan niat. Bener. Kita nggak juga ada jalan niat kan sih. cuma Ya mikiran. namanya sama-sama tawuran kan berarti sama-sama siap gitu aja ya. Yaudah, itu aja kali mungkin ya. Nanti kalau emang mau lanjut angkatan-angkatan padel atau angkatan siapa, komen aja bang. Iya sih. Ya, komen Betul, aja. Atau siapa nih yang di angkatan padel yang belum Iya. tersampaikan di sini, atau ada Randy, ada Muklis ya kan? Ada banyak. Ada banyak lah mungkin di angkatan dia yang Iron Man-nya sih. Iron Man. Ya, jadi mungkin cukup sekian konten dari kita bersama Abang Padel dan Bang Dapa. Bang Dapa nih tentang perjalanan dia selama sekolah dan sampai sekarang dia ada penyesalan lah dari kejadian-kejadian yang dia alami di sekolah. Pesan-pesannya juga udah cukup penting sih mungkin ya. Betul. Dari ceritanya juga udah jelas lah gambarannya. Itu Intinya aja sih. ambil yang positifnya aja. Ambil yang positifnya aja. Emang dari setiap cerita itu kita pasti punya hal yang negatif. Betul bang. Tapi kalau kita nggak ada hal negatif, kita nggak akan tahu cara untuk berjalan menuju ke positif itu. Jadi buat teman-teman, tonton aja sampai habis, jangan cuma separuh-separuh. Kalau lu nonton di awal, pasti negatifnya doang yang lu tonton, bener nggak? Benar. Karena yang gue tunjukin itu positifnya di akhir. Di akhir. Berubahnya seseorang itu kan dari perjalanan yang Betul, Bang. kelam, bener nggak? Betul. Ada mungkin sekian konten dari kita. Gua Tompel CSL Kalau mencesel, bersama Bang. Fatul Reza. Udah foto mana? Iya, jadi gue juga mungkin di akhir cerita sering bilang sih Del, untuk teman-teman bukan cuma katakan tidak pada narkoba, tapi kita harus bisa katakan tidak pada pada tawuran.